Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firsta Safadi Putra dengan NIM 2020 10 11 03 11 438 dari kelas FH3G. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis, baik komersial maupun industrial, yang dikelola oleh asosiasi dan sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya perusahaan akan melakukan produksi yang nantinya akan diperdagangkan kepada masyarakat secara luas dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi. Nah, setiap perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing, baik dalam mengelola karyawannya maupun dalam tujuan bisnisnya. Dalam mengelola bisnis, sebuah perusahaan sudah memiliki catatan administrasi yang lengkap, serta rencana yang sudah dirancang dengan rapi. Sejauh ini sudah terdapat banyak sekali perusahaan yang berdiri di Indonesia, baik itu dinaungi oleh badan hukum maupun tidak. Kemudian bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama perusahaan perseorangan, dan yang kedua badan usaha berbadan hukum, dan yang ketiga badan usaha yang bukan berbadan hukum. Perusahaan perseorangan. Biasanya perusahaan dagang atau usaha dagang merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana seorang pengusaha tersebut langsung bertindak sebagai pengelola dan kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Meski KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun pemerintah melegalisasikan perusahaan perseorangan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 garis miring MPP garis miring KEP garis miring 1 garis miring 1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan, yaitu pada pasal 1 butir 3 menyebutkan lembaga perdagangan adalah suatu institusi atau badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha, baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer, ataupun lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan atau jasa, baik langsung maupun tidak, baik langsung maupun tidak dari produsen sampai pada ke konsumen. Kemudian yang kedua, badan usaha berbadan hukum. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, dan yang kedua ada koperasi. PT atau perseroan terbatas. PT adalah perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Saat ini berbagai jenis PT yang ada di Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama PT terbuka, PT tertutup, PT perseorangan, PT domestik, PT asing, dan PT umum atau publik. Yang pertama PT terbuka. PT dengan jenis terbuka cenderung menawarkan saham kepada publik. Jadi dalam membeli dan menjual saham dari PT ini terbilang mudah. Bahkan tidak jarang PT terbuka menawarkan sebagian saham kepemilikannya kepada investor. Kemudian yang kedua, PT tertutup. Berbeda dengan PT terbuka, bentuk perusahaan PT yang satu ini justru membatasi penjualan saham hanya kepada individu atau kelompok tertentu. Biasanya PT tertutup hanya dimiliki oleh keluarga atau kalangan tertentu sehingga tidak bersifat publik, termasuk dalam menawarkan saham. Kemudian yang ketiga, PT perseorangan. PT perseorangan adalah jenis PT yang sahamnya diterbitkan dan dimiliki oleh salah satu orang. Orang yang memiliki saham tersebut biasanya merupakan seorang direktur perusahaan yang memiliki otoritas tunggal dalam struktur bisnis. Kemudian yang keempat, PT domestik. Seperti namanya, PT domestik merupakan perusahaan yang didirikan di dalam negeri dan harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian
PT asing. Kebalikan dari PT domestik. PT asing justru perusahaan yang didirikan di luar negeri dan harus mematuhi peraturan yang berlaku di dalam negeri. Sebagai contoh, ada PT dari luar negeri yang dibangun di Indonesia. Maka PT tersebut harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang terakhir, PT umum atau publik. Pada dasarnya jenis PT ini mirip dengan PT terbuka, yaitu menawarkan kepemilikan saham kepada siapapun. Saham dari jenis PT ini juga terdaftar di bursa saham. Kemudian yang kedua adalah koperasi, badan usaha atau badan hukum di mana anggota saling bekerjasama dalam kegiatan ekonomi. Dalam koperasi, anggotanya pun bersifat sukarela tanpa adanya paksaan sama sekali. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh anggotanya dalam mendasari kegiatan koperasi ini adalah kekeluargaan, menolong sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, keadilan, dan sebagainya. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, koperasi juga turut ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional. Kemudian badan usaha bukan berbadan hukum. Yang pertama ada firma, dan yang kedua ada Kommanditair Fellowship atau CV. Dan yang ketiga ada persekutuan perdata. Firma, bentuk perusahaan ini terbilang simpel dalam pendiriannya. Setidaknya diperlukan 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha ini di bawah satu nama yang digunakan bersama. Setiap anggota yang di dalamnya memiliki tanggung jawab penuh atas firma. Dengan demikian, jika pada suatu saat tertentu firma bangkrut serta mempunyai utang yang besar, mau tidak mau seluruh anggotanya harus menanggung beban tersebut. Kemudian Kommanditair Fellowship atau CV. CV terdiri setidaknya dari 2 orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. CV ini belum termasuk dalam badan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19. Dijelaskan di situ bahwa persekutuan komanditer harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kegiatan seluruhnya. Dalam pembuatan CV dibutuhkan berbagai macam dokumen di bawah ini, yaitu yang pertama, akta pendirian CV, yang kedua surat keterangan domisili perusahaan, kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak, kemudian pengesahan pengadilan, kemudian SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan yang terakhir TDP atau tanda daftar perusahaan. Kemudian badan usaha yang bukan berbadan hukum yang ketiga, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan menyimpulkan beberapa perbedaan usaha yang berbadan hukum dengan perusahaan atau usaha yang bukan berbadan hukum. Baik, di sini badan usaha berbadan hukum yang pertama, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Kemudian untuk badan usaha bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurus badan usaha. Untuk badan usaha berbadan hukum, harta kekayaan badan usaha terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Sedangkan badan usaha bukan berbadan hukum, harta kekayaan badan usaha bersatu dengan harta pribadi. Kemudian badan usaha berbadan hukum, apabila terjadi pailit yang dapat disita hanyalah harta badan usaha saja atau harta pribadi pengurus anggotanya bebas dari penyitaan. Kemudian badan usaha bukan berbadan hukum, apabila terjadi pailit, harta pengurus atau anggotanya ikut tersita. Kemudian badan usaha berbadan hukum, tanggung jawab pemilik badan usaha atau pemegang saham terbatas, yaitu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam badan usaha.
Sedangkan untuk badan usaha bukan berbadan hukum, tanggung jawab pemilik badan usaha tidak terbatas. Artinya tidak hanya inbreng atau modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha, tetapi dapat sampai harta pribadi apabila ada tuntutan pihak ketiga ketika aset atau harta badan usaha tidak mencukupi lagi untuk melunasi utang-utang badan usaha kepada pihak ketiga. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.